Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang perlu saya jelaskan mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi atau istilah akuntansi disebut dia dengan accounting equation. Persamaan akuntansi adalah suatu keadaan perhitungan di mana ruas kiri atau aktiva harus sama besarnya dengan ruas kanan, kewajiban, dan modal. Rumus keseimbangan. Harta menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan modal merupakan hak kepemilikan atas kekayaan tersebut. Hal tersebut dirumuskan harta sama dengan modal. Modal perusahaan terdiri dari dua tipe. Yang pertama modal kreditur, yaitu utang atau kewajiban perusahaan. Yang kedua, modal pemilik. Dengan demikian, rumus pertama bisa diperluas sebagai berikut. Aktiva atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Baiklah, ingin tahu data diri saya? Lihatlah di layar. Saya adalah guru mata pelajaran ekonomi di salah satu SMA yang ada di kota Padang Sidimpuan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi. Apa yang dikatakan dengan transaksi? Bahwa transaksi itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu perusahaan yang dinilai dia dengan sejumlah uang. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Setiap transaksi yang diberlakukan perusahaan akan mempengaruhi baik sisi kiri maupun sisi kanan persamaan dalam jumlah yang sama. Transaksi perusahaan akan memengaruhi rumus persamaan akuntansi. Akan tetapi keseimbangannya akan selalu terjaga meskipun terjadi beberapa transaksi selama satu periode akuntansi. Untuk pengerjaan daripada persamaan akuntansi, setiap transaksi yang mempengaruhi harta, misalnya pembelian perlengkapan kantor secara tunai seharga 1 juta rupiah, pengaruh transaksinya perlengkapan kantor bertambah 1 juta rupiah, berarti harta bertambah. Kas berkurang 1 juta rupiah, berarti harta berkurang. Transaksi yang mempengaruhi komposisi harta dengan kewajiban. Misalnya dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 2 juta rupiah. Pengaruh transaksi, peralatan kantor bertambah 2 juta, berarti harta bertambah, utang bertambah 2 juta rupiah. Atau dibayar utang sebesar 2 juta rupiah. Pengaruh transaksi, kas berkurang 2 juta rupiah, berarti harta berkurang. Utang berkurang 2 juta rupiah. Transaksi yang mempengaruhi harta dan modal. Misalnya diterima uang dari hasil pekerjaan jasa sebesar 5 juta rupiah. Pengaruh transaksi, kas bertambah 5 juta, berarti harta bertambah. Modal bertambah 5 juta rupiah. Adapun transaksi yang terjadi pada perusahaan Happy, yaitu pada tanggal 2 Maret, Nyonya Poppy menginvestasikan uang pribadinya ke perusahaan sejumlah 300 juta rupiah untuk modal usahanya. Pada tanggal 3 Maret, membeli secara kredit dari toko lengkap perlengkapan salon seharga 25 juta rupiah. Pada tanggal 4 Maret, dibayar sewa ruangan untuk 1 bulan 20 juta rupiah.
Tanggal 5 Maret, Orkes Simfoni dirias untuk keperluan pentas. Kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis seharga 38 juta rupiah. Tanggal 7 Maret, membeli peralatan secara tunai seharga 150 juta rupiah. Pada tanggal 9 Maret, dibayar berkas gaji karyawan salon seharga 7.500.000 rupiah. Tanggal 12 Maret 2018, dibayar utang perkas sebesar 20 juta rupiah. Dan terakhir pada tanggal 14 Maret, diterima berkas hasil pekerjaan salon yang selesai dikerjakan sebesar 19 juta rupiah. Inilah perubahan daripada pengaruh transaksi yang di atas, yaitu pada tanggal 2 Maret 2018, aset berupa kas tunai bertambah sejumlah 300 juta rupiah. Dan ekuitas pemilik juga bertambah sejumlah 300 juta rupiah. Sehingga keterangannya ialah investasi. Pada tanggal 3 Maret, aset berupa perlengkapan bertambah sejumlah 25 juta. Kewajiban bertambah berupa utang usaha sejumlah 25 juta rupiah. Tanggal 4, aset berupa kas berkurang sejumlah 20 juta rupiah. Ekuitas pemilik berupa modal berkurang 20 juta. Di sini setiap pembayaran akan mengurangi modal. Pengurangan modal ini bertambahlah dengan kata beban. Kalau dia dibayar sewa, maka bertambahlah akun beban sewa. Beban sewa yaitu mengurangi modal. Tanggal 5 Maret, aset berupa piutang bertambah sebesar 38 juta. Ekuitas pemilik berupa modal bertambah 38 juta. Setiap adanya penerimaan, maka menambah pendapatan. Adanya pendapatan yaitu menambah modal. Tanggal 7 Maret, aset berupa peralatan bertambah sebesar 150 juta dan berkurang kas sebesar 150 juta. Tanggal 9, aset berupa kas berkurang sejumlah 7.500.000 rupiah. Ekuitas pemilik berupa modal berkurang 7.500.000 rupiah. Tadi udah saya jelaskan, apabila ada pembayaran, maka timbullah beban. Kalau dia dibayar sewa, maka timbullah beban sewa. Dan apabila yang dibayar gaji, maka timbullah beban gaji. Setiap ada beban atau penambahan beban akan mengurangi modal. Tanggal 12 Maret, aset berupa kas berkurang sejumlah 20 juta rupiah. Kewajiban berupa utang usaha berkurang 20 juta rupiah. Pada tanggal 14, aset berupa kas bertambah sejumlah 19 juta rupiah. Ekuitas berupa modal bertambah sejumlah 19 juta rupiah. Jadi di sini di keterangannya, apabila dia penambah atau mengurangi modal, maka diisilah dia keterangan. Apabila tidak ada hubungannya dengan modal, seperti tanggal 3 dan tanggal 7, yaitu tidak ada diisi keterangannya. Untuk apa diisi keterangannya? Biar kita nanti mudah membuat laporan laba rugi. Oke, telah sampailah kita kepada pengerjaan persamaan dasar akuntansi, yaitu pada tanggal 2 Maret, aset tadi bertambah sebesar 300 juta rupiah, otomatis modalnya bertambah 300 juta rupiah, sehingga di keterangan adalah investasi.
Kemudian pada tanggal 3, perlengkapan bertambah 25 juta rupiah, utang bertambah 25 juta rupiah. Di sini tidak ada keterangannya karena dia tidak menambah modal maupun mengurangi modal. Sehingga diturunkan dia ke bawah. Kasnya tetap 300 juta, perlengkapannya menjadi 25 juta, utang usahanya menjadi 25 juta, modal Poppy tetap 300 juta. Pada tanggal 4, asetnya berkurang berupa kas 20 juta rupiah. Kemudian ekuitas berupa modal berkurang 20 juta rupiah. Di sini karena ada pembayaran sewa mengurangi modal, maka timbullah kata beban. Sehingga kalau yang dibayar adalah sewa, maka timbullah di sini beban sewa. Dari hasil pengurangannya, sehingga kasnya menjadi 280.000 rupiah. Perlengkapannya tetap 25 juta rupiah. Kemudian utang usahanya tetap 25 juta rupiah. Sedangkan modal Poppy dari 300 juta dikurang 20 juta rupiah, yaitu menjadi 280 juta rupiah. Pada tanggal 5, aktiva berupa piutang bertambah 38 juta. Dan ekuitas berupa modal Poppy bertambah 38 juta rupiah. Karena modalnya bertambah, maka dibuatlah di keterangan ini pendapatan. Seterusnya kita turunkan, kasnya tetap 280 juta rupiah, piutangnya 38 juta rupiah. Perlengkapannya tetap 25 juta rupiah, utang usahanya tetap 25 juta rupiah, dan modal Poppy menjadi 318 juta rupiah. Terusnya tanggal 7 Maret, yaitu aset berkurang berupa kas sebesar 150 juta rupiah dan peralatan bertambah 150 juta rupiah, sehingga kasnya menjadi 130 juta rupiah. Piutangnya tetap 38 juta rupiah, perlengkapannya tetap 25 juta rupiah, peralatannya tetap 150 juta rupiah, utang usahanya 225 juta rupiah, dan modal Poppy tetap 318 juta rupiah. Pada tanggal 9, aset berupa kas berkurang 7.500.000 rupiah dan modalnya berkurang sebesar 7.500.000 yang keterangannya adalah beban gaji, sehingga kasnya menjadi 122.500.000, piutangnya tetap 38 juta, perlengkapannya tetap 25 juta, peralatannya tetap 150 juta, utang usahanya tetap 25 juta, sementara modalnya menjadi 310.500.000. Dan pada tanggal 12, aset berupa kas berkurang 20 juta rupiah dan utang usaha yaitu 20 juta rupiah, sehingga kasnya menjadi 102.500.000. Piutangnya 38 juta tetap, perlengkapannya tetap 25 juta, peralatannya tetap 150 juta, utang usahanya menjadi 5 juta, dan modal Poppy tetap 310.500.000. Yang terakhir yaitu tanggal 14. Aset berupa kas bertambah
19 juta rupiah, dan ekuitas berupa modal bertambah 19 juta rupiah. Di keterangannya adalah pendapatan. Sehingga kas terakhir di sini menjadi 121.500.000, piutang 38 juta, perlengkapan 25 juta, peralatannya 150 juta, kewajiban atau utang usahanya 5 juta rupiah, dan modal Poppy 329.500.000 rupiah. Oke, setelah kita mengerjakan persamaan akuntansi, selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan atau disebut dengan financial statement. Financial statement ini ada 3, yaitu daftar laba rugi yang disebut dengan income statement. Yang kedua yaitu daftar perubahan modal atau disebut dengan capital statement. Dan yang terakhir adalah neraca atau balance sheet. Yang pertama yaitu daftar laba rugi Salon Cantik Happy per 31 Maret 2018. Di mana pendapatan jasa sebesar 57 juta rupiah. Sedangkan beban-bebannya, beban sewa 20 juta rupiah, beban gaji 7.500.000. Sehingga total beban sewa 27.500.000. Berarti pendapatan jasa dikurang beban sewa sama dengan 29.500.000. Sehingga karena lebih besar pendapatan jasa dibandingkan dengan beban, maka perusahaannya adalah berlaba. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau capital statement. Salon Cantik Happy, periode 31 Maret tahun 2018. Modal per 1 Maret tahun 2018 sejumlah 300 juta rupiah. Laba bersih 29.500.000 rupiah. Sehingga terdapatlah penambahan. Sehingga modalnya per 31 Maret tahun 2018 adalah sejumlah 329.500.000 rupiah. Oke, kita lanjut kepada laporan keuangan yang ketiga, yaitu neraca atau balance sheet. Di sini neraca Salon Cantik Poppy, periodenya adalah 31 Maret tahun 2018. Untuk posisi sebelah debit atau aktiva dan posisi sebelah kredit adalah kewajiban serta modal. Untuk aktiva lancar atau current asset, kasnya sejumlah 121.500.000 rupiah. Piutang usaha sejumlah 38 juta rupiah. Perlengkapan sejumlah 25 juta rupiah. Kemudian aktiva tetap atau current assets, peralatannya sejumlah 150 juta rupiah. Seterusnya akumulasi penyusutan peralatan kebetulan kosong, sehingga jumlah aktivanya 334.500.000 rupiah. Seterusnya untuk pasiva atau kolom kredit. Untuk kewajibannya utang usaha sejumlah 5 juta rupiah. Sedangkan modal Nyonya Poppy sejumlah 329.500.000 rupiah. Sehingga jumlah debit dengan kredit
adalah balance sejumlah Rp334.500.000.